Hai, selamat datang di konten YouTube kami. Konten yang menjadi referensi untuk kalian semua memulai usaha atau menjadi seorang wirausaha. Karena di tiap episodenya akan kita datangkan para pelaku usaha yang sangat menginspirasi. Jangan lupa subscribe, like, dan beri komentar di channel ini. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini kita kedatangan Om Ciko. Om Ciko adalah bisa dibilang produsen dari iClear atau Assalamulikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga ya gue udah diundang nih sama abang-abang yang ganteng ini, Masya Allah ya kan, jauh-jauh gue diundang kan, gitu kaget. jadi gimana? iClear itu lu bikin atau ngambil dari orang atau gimana? Jadi gini ya, kita cerita tentang iClear itu produk lu ya? iClear nih alhamdulillah gue yang buat. Oke, siap. Pertanyaannya beda ya? Iya. Gue yang buat. Awalnya Cik. Awalnya gini. Awalnya dulu Tro. Awalnya nih Iya. jadi gini, awalnya adalah mulai dari niat. Iya. Ya, niat. Iya. Jadi ketika kita udah kerja bertahun-tahun, kita semua ngerasain, terus apa sih yang bisa kita milikin untuk keluarga kita nanti kelak? Iya. Ya bener dong? Iya, betul. Ya kan? Sunatullah itu. Sunatullah. Jadi kuncinya saat itu adalah gini, yang halal apa gitu. Cuman satu gue lihat itu, berdagang kan ya. Apa yang kita bisa? Berarti gitu, kalau lu ngomongin kayak gitu temanya cocok sekali sama Bokes ini, sama podcast kita. Oh gitu? Kita mengarahkan untuk kaula muda berdagang, Nah, bukan iya. begadang. Ya. Iya. Kadang-kadang berdagang juga begadang juga, Bang. Tapi kan begadang yang positif. Iya, benar. Oke. Lu sama istri lu begadang nggak? Begadang. Oke. Jadi kayak tujuannya deh mereka yang baru lulus langsung bekerja Cik, kayak begitu Cik. Jadi nggak harus kita kan orang kalau niatnya dulu bekerja, wah gue belum ada modal deh, wah gue kerja aja dulu deh ya kan. Tapi kita mindset untuk kawan-kawan yang muda-muda Memberikan ini inspirasi. inspirasi berdagang lewat dulu nih nanti. Insya Allah ya. Bisa. Insya Allah. Gitu. Kalau ada kebaikannya Insya Allah Amin. pakai aja, manfaatin. Salah satunya dari antum. Insya Allah. Kita ngomong masalahnya lebih serius ya. Anggap dari gimmick ya. Jadi kayak lu tuh sebetulnya mulai kopi dulu atau iClear dulu? Oke. iClear ini kan apa sih, roti ya? Roti. Jadi sebenarnya iClear ini adalah kue sus. Kue sus, oke. Gitu. Kenapa ada dua ya kan? Kita semua juga harus tahu ya kan? Di Indonesia itu yang terkenal tuh sus. Sus itu yang bulat ya kan? Sus itu asli Indonesia atau apa sih? Atau modifikasi? Belanda. Belanda. Iya. Sus. Oh, aneh. Sus itu roti yang ada isinya gitu Cik. Iya, roti ada isinya gitu. Nah, di samping itu ada lagi yang panjang tuh. Nah, itu namanya bukan sus iClear, tapi bentuknya apa? Sama, rasanya sama. Oh, jadi gitu. Jadi kue sus ya iClear ini Copot. Enggak apa-apa terus. Iya, lanjut. iClear ini Terlalu bersemangat. iClear ini brand atau merek dari kue sus yang lu produksi. Iya. Apa bedanya kue sus lu ini sama kue sus yang lain? Ya, jelas beda. Ya. Yang bisa bedain, menyatakan beda itu untuk semua customer, para pelanggan tercinta yang udah pernah ngerasain. Iya bener. Lu nggak bisa menggambarkan gitu. Kalau gue menggambarkan ya, Karena kan lu jualan nih. gue jualan nih. Iya. Nah, sebenarnya kita balik lagi di awal nih, ya kan. Ketika gue pengen buat iClear, ya kan, itu gue cuman pengen apa? Memberikan yang paling bisa gue beri ke semua orang dan gue jual. Oke. Nah, perkara enak apa enggak, akhirnya gue nggak bisa nentuin enak apa enggak. Karena lidah lu sama lidah gue beda. Beda. Ya, kan? Betul. Oke. Bener Tapi nggak? memang Iya. nggak ada standar rasa kue sus. Nggak ada gitu. Kenapa? Ada yang light, ada yang bakteh, ibaratnya manis banget ya kan. Akhirnya apa? Gua mulai membuat riset lah ya. Iya. Gua Oke, bagi-bagiin R&D. semuanya. Gua bagi-bagiin ya kan. Gua lihat potensi. Tapi yang paling gue ingat adalah buat usaha kue ini, iClear ya. Iya. Itu butuh waktu 5 tahun, lu Iya. bayangin. 5 tahun untuk mikir. Untuk mikir benar. Nah itu kan untuk produknya tuh iClear ya. Terus faktor apa yang menjadikan diri lu menjadi seorang usahawan atau wirausaha? Kenapa lu bisa terjun Iya. untuk Berwirausaha. membuat ini? Nah, kalau pertanyaan itu
pas banget nih buat semua yang dengerin nih, ya kan, Bokes ya kan. Yang Karena nonton bro. Iya nonton ya, oh iya nonton. Nah ternyata ya kan, pada akhirnya mau bagaimanapun kita kerja dan pintar, semua bagaimanapun dah gitu ya. Intinya adalah kita harus punya sesuatu buat kita sendiri. Lu punya produk ya. Lu punya produk. Kenalin dulu produknya seperti apa ya. Kalau lu mulai dari SMP, umur 30, produk lu udah terkenal. Mau jelek mau kagak, pokoknya udah terkenal. Canggih ya. Kalau buat gue, ya kan, bad promotion or good promotion is still promotion. Yes. Bener nggak? Oh. Cuman apa? Increase quality and quantity. That's it, gitu kan. Kuncinya ada apa? Branding. Iya, betul. Gitu. Sebelum lu meniatkan untuk terjun di dunia usaha atau sebagai pelaku usaha dan ini hasil produk lu, pengalaman kalau ditarik ke belakang lu tuh pernah bekerja atau kayak gimana? Akhirnya lu memutuskan, aku kerja jenuh nih, gue memutuskan untuk ngebikin usaha sendiri aja. Apakah pernah lu merasakan hal seperti itu? Apakah lu pernah bekerja sebelumnya? Oh iya, jelas. Gue kebenaran alhamdulillah ya kan satu kampus sama yang sebelah nih. King Kong. Iya. King Kong. Aiwan. Oh, di sini Aiwan. Oh ya, Aiwan. Apa nih? Iya. Jadi satu kampus, cuma kerjaan kita saat itu bukannya ngeracik makanan, tapi kayak apa? Gue secara pribadi dalam kuliah gue melihat bahwa ilmu untuk manajemen dan memulai suatu usaha. Jadi intinya adalah setelah gue lulus, gue kerja di hotel cuma 3 bulan. Iya. Oke. Nggak nyentuh apapun, sampai ke luar negeri, kagak nyentuh apapun. Luar negeri kemana bro? Ke Malaysia gue. Malaysia. Oh, berarti lu apa praktek kerja atau kerja di sana? Gue praktek kerja di sana. Okay. Terus gue resign dari sana, kemudian keluarga gue hotelier tuh. Iya. Dari ujung sampai ini. Basicnya hotel. Hotel semua. Jadi ibaratnya kalau gue mau mulai, gue mau kerja di mana? Di hotel. Gue tinggal nunjuk, gitu kan. Hotel bintang 4, 5, apa setengah, gitu kan, bisa gitu. Mau di mana? Gitu. Cuman akhirnya gue nggak ke situ. Iya. Karena gue melihat bahwa apa? Gue punya keinginan yang lain, bahwa gue bisa encourage diri gue dengan ilmu dan pengalaman keluarga gue ya kan untuk membuka suatu usaha sendiri. Karena apa? Dari semua keluarga gue yang masya Allah alhamdulillah sehat semua ya, berhasil gitu kan, belum ada yang punya usaha. Oh. Lah kan pertanyaannya itu. Iya, betul. Lu jago masak ya kan, lu jago nyanyi, lu jago apa ya kan, apa tapi lu nggak punya apa-apa sendiri. Iya. Lu ngapain gitu kan? Mendingan gua aja deh gitu. Masih nebeng sama orang lah ya. Iya. Dan akhirnya waktu itu gue cerita nih ya kan. Gue ditantang sama orang tua. Bokap. Kamu mau kerja nggak di hotel, gaji berapa? Iya. Itu panutan buat gue. Gini, gue buktiin gini. Cambuk lah ya. Cambuk, tapi bukan dalam arti negatif ya. Itu saat itu gue ditanya gitu. Orang tua gue bilang gitu. Dalam selama kerja gaji paling tinggi adalah sekian juta, gitu kan. Itu saat itu gue dengar itu nominal yang sangat tinggi sekali ya kan. Alhamdulillah dalam 2 tahun gue ngelebihin. Wih, top. Gitu. Dengan lu kerja beda dari hotel gitu. Kerja dari beda. Yang pada saat itu dilihat bahwa kerja di luar hotel itu adalah tidak ada masa depannya. Luar biasa nggak? Kayak zaman sekarang tiba-tiba beginian bisa usaha kan gitu. Pengaruh sama usaha. Zaman dulu mana ada gitu. Nah itu akhirnya gue kerja. Nah gue kerja udah alhamdulillah dari di jalanan sampai di kantor. Dari pasar lokal, ibaratnya RT RW kelurahan, ya kan, kecamatan, satu desa, ya kan, satu kota, berapa kota se-Indonesia, ya kan, sampai Asia Tenggara gue. Kerja apa tuh? Gitu ya. Kerja apa tuh? Nggak beda jauh sama apa yang gue kerjain. Jadi gue nggak jauh dari promosi, sales, business development, ya kan, terus strategic gitu. Gue sampai Asia Tenggara. Seru nih. Jadi selesai lu kuliah, lu kerja di hotel berapa lama? 3 bulan. Dan setelah itu lu bekerja di luar bidang lu ya? Di luar bidang gue. Karena kan tadi lu bilang lu sebagai business development juga kan, marketing juga. Menarik sih menurut gue. Setelah itu lu memutuskan untuk membuka usaha sendiri? Buka usaha sendiri sebenarnya itu adalah pembuktian bahwa diri gue, jadi gini,
pada saat gue bekerja top-topnya umur yang pada saat itu umur 29 tahun gue udah menjabat general manager. Itu buat gue kayak GM, Bo. ya Allah, ini terlalu cepet kayaknya, bener, terlalu cepet gitu. Dan gue menjabat itu selama kurang lebih 2 tahun. Dan itu gue kerja di satu grup tapi 2 perusahaan. Yang satu general manager, yang satu adalah business development. Tapi satu perusahaan gitu. Satu perusahaan grup gede. Gitu. Satu perusahaan tapi lu membawahi dua Gua punya bidang. itu ya. Dua posisi. Gitu. Nah setelah itu akhirnya gue resign pada saat gue niat gitu. Gue niat ini gue cerita agak sedih nih buat gue. Nangis aja nggak apa-apa, bro. Jadi gini, nyokap gue sakit ya kan. Terus gue gini, gue tahu gue pengen buat hidup gue, jalur hidup gue lebih enak nih, lebih nyaman di dunia akhirat ya kan. Terus akhirnya gue ngomong gitu kan dalam sama diri gue sendiri, kalau emang gue diberikan waktu untuk untuk dampingin almarhumah nyokap gue sampai pulang waktu cukup. Akhirnya gue resign deh. Tanggal 22 Desember tahun 2012 nyokap gue meninggal. Kayak gitu. Nah terus pada saat itu 2 hari kemudian ya kan semua prosesi gue ke kantor, gue resign. Oh jadi sebelum ini meninggal lu belum resign statusnya? Belum resign. Jadi belum sempat ngurus, kan ternyata ngurus orang tua ya. Iya. Jadi gue urusan ternyata apa? Di situ gue sadar bahwa Allah itu memberikan gue suatu proses yang jauh lebih cepat mungkin dari kebanyakan orang. Ternyata apa? Mungkin buat gue untuk ngurus orang tua gue. Oke. Berbakti lo ya. Bisa jadi kan? Iya betul. Gitu. Itu yang gue dapat. Nah pas dari situ udah selesai, gue resign. Ya udah, gue saat itu stagnan nih. Resign stagnan. Resign bukan berarti nggak ditahan. Alhamdulillah, owner nahan tuh, ya kan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nahan. Tapi gue nggak mau karena gue mau dikirim ke Cina waktu itu. Iya. Gitu. Jauh. Karena jauh. Jauh banget gitu. Gue tanya mau pulang kapan gitu. Ya nanti kalau udah kelar urusan di sana lah. Kagak tahu gue pulangnya kapan. Nggak jelas. Gitu. Jadi akhirnya ya udah, gue tetap cabut. Nah situ gue 4 bulan lah ya. 4 bulan gue nggak ngapa-ngapain di rumah aja. Gue jadi ganteng deh. Jadi lebih putih lah ya. Putih, pokoknya adek gue ya kan. Tapi sekarang balik lagi. Jenggot panjang banget. Ya gitu di rumah kan, work from home. Oh jadi istilah work from home itu sama lu udah dikenal dari udah lama. Dari 8 tahun yang lalu ya. Iya, jadi gini, kalau work from home ya kan, lu harus work from heart. Oke. Iya, dari hati. Bekerja dari hati betul. Iya. Jadi lu nggak bisa setengah-setengah. Karena apa? Ketika lu ngelakuin sesuatu yang lu suka dan lu cinta dan lu tahu banget itu bisa bagian orang banyak meskipun orang itu nggak kenal sama lu, ya kan? Iya. Buat lu tuh luar biasa deh. Cakep. Catat itu ya. Iya. Lu harus ngerasain, bener. Gitu. Akhirnya apa? Omongan yang negatif atau apa, kita nerimanya bukan negatif. Justru kita ngomongin ini. Ya Allah masih kurang kita ternyata ya gitu kan. Tapi apa ya? Ternyata di balik itu ya alhamdulillah dari 10 ya kan ibaratnya pasti ada 2 yang nggak cocok. Wajar itu, 3 nggak cocok, wajar. Bahkan gue pernah akhirnya buat suatu kreasi. Dulu gue punya ada rasa blueberry rasanya. Blueberry itu impor ya kan. Gue buat ya kan ternyata apa ya? Dari 10 orang yang bilang enak cuman 2 orang. Karena lidahnya. Iya lidahnya kan gitu. Padahal apa? Berapa orang bilang ini enak banget, orang nyariin gitu kan. Tapi ya mau ngapain juga gue bertahan. Itu masalah taste ya berarti ya. Iya. Kita tahu gitu orang Indonesia rasa yang pengen disukain tuh yang disukain tuh apa sih gitu. Jadi udah. Terus mulai lo berwirausaha tuh kapan sih? Tahun berapa tuh? Gue wirausaha berarti 2013 itu. 2013 setelah almarhum nyokap ya, terus akhirnya lu work from home. Setelah itu lu memutuskan untuk jadi konsultan. Konsultan. Oh, konsultan dulu. Sampai usaha sekarang. lo. Oh iya. Oke. Sampai sekarang. Nah, ketika gue jadi konsultan, gue punya klien. Tapi kan gue kan sebagai konsultan itu sebenarnya gue udah berjalan waktu gue kerja kan. Konsultan di bidang bisnis.
Bisnis or Marketing dan bisnis. Strategik bisnis ya kan, semua lo mau buat startup ya kan. Zaman dulu belum ada startup, gue udah masuk ke situ. Itu lu kerja ada partner, karyawan Enggak, apa enggak. seperti apa tuh? Enggak. Jadi biasanya konsultan mas sendiri ya. klien hire gue by mouth to mouth ya, gue nggak apply ya. Jadi by recommendation. Marketing of mouth. Iya. Recommendation ya kan, terus gue ya udah gue beresin, biasanya ada masalah, terus atau ada klien gue yang ada project, dia butuh orang yang apa bisa ngelurusin, ya gue kelarin gitu. Oke. Nah dari Lanjut. nah dari situ gue melihat bahwa peluang gue selama gue jadi konsultan, selama gue kerja sampai gue resign dan gue jadi konsultan diri gue sendiri mandiri ya kan, gue pengen buktiin bahwa gue pengen buat usaha, bahwa ini usaha gue Yang ada produknya gitu loh. yang Iya. ada brandnya. Iya, brandnya. Berarti lu memulai buka ini nih, maksudnya memulai membentuk ini tuh berapa ya? Berdampingan sama lu sebagai konsultan juga ya? Iya. Karena achievement dari siapapun itu adalah kan itu berarti apa? Self estimation kan? Estimation apa? Self apa? Pengenalan lah, mengenalkan bahwa apa yang lo omongin ini bukan cuma omongan tapi kejadian. Iya. Oh iya. Actualization, Iya. self actualization. Jadi intinya itu gitu kan. Lu jadi konsultan boleh aja men. Iya. Semua orang bisa jadi konsultan. Berarti kalau kita ngomongin Air Clear nih, fixnya ini sejak tahun berapa? Sejak kapan? 2017. Berarti baru 3 tahunan tahun. ya? Nah, tapi sebelumnya ada produk sebelum ini. Ya kita Pengembangannya kali. kita ngomongin Air Clear ya. Baik kan? lah, betul. Jadi pengembangan yang udah luar biasa adalah Iya. matang adalah Eclair. Eclair Eclair, ya. Jadi- Terbaik. Terbaiknya, produk terbaik. Ini yang lo mau kembangkan ke depannya, Iya. Air Clear. Terus gini Cik, terus selama lu usaha dari 2013 ya, tuh kendala-kendalanya seperti apa tuh Cik? Enggak, dia mulai Air Clear ini 2017. Iya, kan sebenarnya kan dari usaha kan kita ngomongin usaha dia kan pertama kali jadi konsultan ya. Konsultan. 2013. Usaha apa? Kendala-kendalanya seperti apa Cik? Kendala adalah Biar Oh, pada iya. tahu deh seperti apa Iya, yang harus ngerti. kita hadapi buat berbagi sharing. kita semua ngalamin. Iya. Mau yang muda, mau yang udah tua pasti ngalamin bahwa nggak semua orang gampang percaya sama kita. Nah, pada saat kita ngomong ini, ya kan, itulah gitu. Itu kadang-kadang gini, kita kelihatan lebih bodoh. Nih muka gue kelihatan lebih bodoh ya kan, daripada otak gue, gitu. Ibaratnya begitu Iya, kan. iya. Tapi ibaratnya gitu. Tapi pada kenyataannya kemungkinan juga bisa jadi bahwa ternyata muka gue lebih tampan daripada otak gue yang bodoh, Iya. gitu. Iya. Ngerti nggak tuh lah? Ngerti nggak? Adul? Nggak iya terus aja. Gue masih mencerna. Jadi gue jelasin nih, Gir. Ketika gue ngomong ya kan, orang-orang pada bilang, ya itu nggak mungkin lah, semua orang udah ngelakuin itu. Ya sama kayak gue buat kue ini. Iya. Oke. Semua orang udah ngelakuin ini. Iya. Siapa sih yang mau beli eclair ya kan? Harganya 6.500 satu biji. Iya. Iya. Sedangkan lu beli kue sus harganya berapa? 2000 gope ya. Itu tergantung isian. Iya, ada 1.000 dah. Iya, 1.000 gitu. ya. Itu makanya kenapa gue ngeriset ini 5 tahun sebelum gue buat. Iya. Kenapa lu punya harga semahal itu sih? Nah, Lu pertanyaan market lu tuh kemana sih arahnya? Nah, ketika itu market gue udah tahu nih, gue nggak bisa menyamakan market tradisional. Oke. Akhirnya gue buat taste ini, hasil eclair ini, dan akhirnya taste inilah yang menentukan di mana segmentasi pasar yang terbentuk. Iya. Jadi gue nggak menentukan market, men. Kebentuk sendiri. Kebentuk sendiri. Karena apa? Ketika mereka makan, kita tahu kok, gitu kan, di segmen mana, di below, mid, up. Oh berarti konsumen lu rata-rata kalau gue bilang kan nih lumayan mahal ya. Lumayan Ya kalau mahal. dibandingkan Lumayan dengan kue sus yang ada kebanyakan kan paling gue lihat paling mahal berapa sih 2000 ya. Tapi biasanya kan ada harga, ada kualitas. Iya makanya gue di sini mau ngomongin market dulu. Iya. Berarti market lu itu tercipta dari konsumen lu sendiri, Iya. bukan lu yang menciptakan market. Enggak. Iya. Kayak misalnya gue menciptakan market kan, gue punya Air Clear nih misalnya, berarti dengan harga segini gue oke-nya jualannya kalau misalnya di retail pun gue masuk ke mall, ya kan? Tapi kalau misalnya gue jual kayak online pun memang target gue berarti daerah-daerah yang orang kayanya lebih banyak kan? Bisa jadi. Iya karena kan kalau dari harga ya, Iya. berarti target audiens gue itu memang Iya.
menengah A B plus ya. Iya kan? Nah, itu lu menciptakan market tuh, menciptakan target audiens lu sendiri. Menciptakan target audiens sendiri kan. Pasti ada kendalanya tuh. Karena setahu gue ya, kalau namanya consumer good makanan itu kelas bawah itu tuh paling banyak paling karena piramid tuh murah, ya. Harga murah yang penting laku gitu. Kayak let's say kita bilang gorengan lah ya. Mulai dari Inul Daratista sampai misalnya siapa CEC pasti suka sama gorengan kan. Tapi harga gorengan tetap betul. Harganya murah lah ya. Betul. Nah, berarti kalau kayak ini pasar lo tuh segmented banget, men. Kalau menurut gue ya. Bener. Segmented banget dan itu berkelas. Itu punya ada kendala nggak sih lu menghadapi itu? Ada. Kalau kendala itu ibaratnya gini, ketika gue menciptakan ini dan gue buat brand Eclair ini untuk istri gue ya kan, itu ibaratnya gue memaksakan positioning dari produk ini. Iya. Lu udah ngomongin positioning soalnya. Karena apa? Gue ketika gue spread gratis ya kan, introduce lah ya produk gue itu adalah ketika gue punya uang saat itu. Karena apa? Ketika gue buat, nggak mungkin gue buat Eclair dengan kue sus yang tradisional di bawah kan, bahannya beda kan, gitu kan. Jadi ketika gue punya uang, baru gue bisa give. Iya. Berarti menarik lah, lu menciptakan suatu produk karena lu pada saat itu mempunyai uang. Iya. Baru sih gue baru dengar. Karena kan kebanyakan tamu kita kan orang menciptakan suatu produk karena memang dia terinspirasi dari apa, terus memang keinginan dari awal kan. Kalau lu karena pada saat itu lu mempunyai uang dan lu menciptakan produk yang memang marketnya tuh segmented banget ya. Jadi gini, kan sih gokil sih menurut gue. Karena apa gitu? Karena gue ngerti gitu kan. Know your product ini itu yang pertama ya. Gitu, know your product. Ini gue tahu pada saat gue buat, gue tahu produk gue di mana gitu kan. Costnya berapa ya kan. Terus gue harus mau ngapain ya kan. Gue buat berapa varian ya kan. Terus ya udah gitu kan. Percentage lossnya berapa gue tahu ya kan. Akhirnya saat itu ya itu gitu. Gue punya 100.000 buat modal, gue dapetnya berapa biji gitu kan. Sebelum ibaratnya gue bukan soft launch, malah itu alpha malah gitu kan, gue develop ya kan, gue throw. Tapi happy lu ya sama market sekarang ya? Alhamdulillah. Happy ya? Alhamdulillah. Oke, good lah. Gitu. Terus pendamping dia berarti lu ada usaha kopi juga sih? Ada. Kalau kopi kayak gimana tuh? Kalau kopi nih alhamdulillah ini kopi juga lain ceritanya, bukan cerita gue ya lain. Kopinya mah sama gitu kan. Kebenaran gue mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya, gue udah mulai kopi dari kapan gitu. Awalnya bahwa dari Aiwan. Iya betul. Karena gitu, cuma gitu lucunya gini. Dulu kita pernah kerja sama cik ya. Sama gitu kan. Bahkan kita langgeng ya kan, ternyata Allah buka pintu rezeki itu ke gue sama yang punya kebon. Kebon langsung. Kebon langsung. Zaman dulu gue sama Aiwan ya kan. Gue ke Garut, ini kan yang gue bawain biji kopi sama luwak juga, gitu. Itu bawa biji kopi dari plastik. Dikasih kresek, dikasih sama yang punya kebon, gitu. Sampai roots-nya bener-bener roots. Iya, tuh. Masih ada tai luwak gitu. Dari situ ternyata Allah bukain, alhamdulillah, terus gue bisa bantu secara klien gue juga tertarik untuk terjun buka startup F&B ya kan, karena kesini-sini ke belakang beberapa tahun ke belakang kopi kan jadi tren dan gue masuk ke situ juga karena gue punya teman-teman yang alhamdulillah kayak lo pada mau sharing semuanya, jadi kita ngerti bahwa kopi itu artistik. Kopi itu bukan perkara selfish atau ego. Ternyata itu kan. Lo harus berbagi untuk berkembang, kayak bener gitu kan. Berarti moto kopi yang udah-udah tuh kayak teman untuk segalanya itu betul ya? Iya, contohnya kayak ada cake-nya sama kan sama Eclair, kue sus itu. Dan dalam produk kopi ini apa yang dijual sih? Bijinya, kopinya, atau ada kemasannya, atau seperti apa? Gue di kopi ini kebenaran gue jalan sama satu teman gue namanya Franco, ya kan? Nah Franco ini dia basicnya perkebunan juga, tapi bukan kopi. Nah gue kenalin kopi, karena apa? Awalnya
Temen gue yang dari Flores itu dicolol, dia punya perkebunan kopi Yellow Caturra sama Juria. Ini dia yang punya loh. Oke. Iya. Dia cuma minta tolong, Mas Ciko tolongin dong gitu. Keluarga kami di sana nggak bisa jual karena apa? Terbentur sama tengkulak. Karena kami butuh makan, sedangkan panen kopi itu setahun sekali. Kami memang tanam padi, tapi ada masa paceklik, jadi kami harus barter sama kopi-kopi mereka itu. Dan ternyata gue ambil, gue grab, temen gue nih kasih sampel ke gue, ya kan, terus gue tes, ternyata masya Allah itu rasanya luar biasa. Itu peluang yang datang nggak 2 kali lah ya. Enggak. Nah di situ ternyata ini lucu nih, gue bawa itu ke pemerintahan ya. Gue bawa Yellow Caturra, gue bawa Juria, semua dari colol Flores. Yellow Caturra mereka sudah tahu. Juria yang gue kaget. Kagetnya? Kagetnya kayak gimana? Pas gue gitu. luar biasa. Pas gue kita cupping, semua cupping orang pemerintah, perwakilan Indonesia, namanya, gue sebut namanya boleh ya? Orang yang biasa dalam kopi ya. Sip. Pak Rahmat Khairuddin, orang kopi perwakilan Indonesia nomor 1. Orang, bukan asosiasi, bukan pemerintah, orang. Praktisi bukan ya? Praktisi ya. Dia yang membela kopi Indonesia bertahun-tahun ya kan, di mata dunia. Lu bayangin, di mata dunia dia doang. Itu panggilannya Pak Raca. Ini dia bilang gini, nanya gini, Mas Ciko, saya mau nanya ini jurianya berapa gitu kan? Harganya, karena gue jualnya green bean kan, bukan roasting gitu. Karena apa, gue bantu petani kan gitu. Oh ya udah, ya Pak mungkin sekitar 300.000 Pak, karena ini panennya ini adalah 2 tahun sekali. Lama ya. Lama. Karena mahal. Dan Pak Raja cuma bilang gini, ada Pak Joni juga, gitu, Pak Joni Waas, terus dia bilang gini, oh ya Mas Ciko, ya boleh lah itu, gitu. Murah banget soalnya. Kok kaget dong? Emang berapa Pak Raja? Mau tahu harganya berapa? 1,5 juta. Green bean 1,5 juta, lu gimana? Itu harga trader, lu bayangin harga trader 1,5 juta. Jadi harga realnya berapa ya? Gokil ya. Gokil. Indonesia men. Gue ngomongin Indonesia gitu kan. Ada di Indonesia ya? Indonesia. Lo nyari semuanya geisha dan apa Indonesia lebih ajib. Untuk kopi ya. Apapun itu. Indonesia tuh peringkat berapa sih untuk produsen kopi? Saat ini peringkat 4, 5 naik turun aja. Oke. Itu dinilai dari kebutuhan, setahu gue. Itu dinilai dari tingkat tingkat panen ya. Panen ya. Dan harga tingkat pembelian lah gitu, perputaran kopi. Tapi kalau kualitas ya kan, gue nggak percaya sama peringkat-peringkat yang lo lihat di internet. Gue nggak percaya. Karena masih banyak pembeli langsung dari luar negeri sebelum masa COVID ini untuk fair trade sama petani. Bahkan gue kerjasama sekarang dengan perkebunan Gunung Halu, ya kan? Dia daerah mana Gunung Halu? Gunung Halu Jawa Barat ya. Jawa Barat ya, gitu. Halu. Itu enak banget. Dulu terkenal pas international competition itu Java Halu kan. Gitu. Cuma sekarang berubah jadi Gunung Halu karena emang namanya gunungnya Gunung Halu, dan itu sudah disewa sama salah satu perusahaan Jepang Mitsui. Berarti bakal impor ke Jepang gitu kopinya ya? Nah, lo ngerti sekarang kan kenapa harga kopi tinggi dan harga kopi Indonesia itu paling ajib. Iya betul. Kalau ngomongin kopi itu kita nggak ada itunya, nggak ada habisnya ya. Misalkan kalau lo kenalin kopi dari Gunung Halu, Yellow Caturra, tuh yang lo jual tuh produknya seperti apa? Ada kemasannya? Ada. Kemasannya ada. Ini salah satunya nih, ya kan? Ini kemasan gue dari 200 gram sampai 1 kilo yang udah di roasting ya. Tapi kalau green bean ya biasa gitu dalam bentuk 1 kilo sampai ton-tonan bisa. Ton-tonan bisa gitu, siap gitu. Harga damai deh sampai deal gitu kan. Kalau proses pencucian seperti apa sih? Proses pencucian kalau untuk Flores saat ini masih di full wash, semi wash, masih begitu. Kalau grade masih grade 1 ya. Grade 1 ya. Grade 1 premium specialty. Ya. Kalau untuk grading gitu. Nah, kalau untuk Gunung Halu
kita gua kuatin sama yang punya kebun, gua minta untuk main di natural sama honey aja. Honey wash ya. Gitu. Karena itu wow. Kita balik lagi ke bisnis lu secara keseluruhan ya. Berarti selama lu menjalankan usaha lu nih dari 2017 sampai dengan sekarang, tuh incoming yang lu dapet gimana? Apakah better lu sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, maksudnya bisa perbedaannya tuh apa sih? Sebagai lu pengusaha dan sebagai lu seorang karyawan tuh, mulai dari pendapatan sama kenyamanan lu tuh bedanya di mana sih? Nah, oke. Nah, ini agak tricky nih pertanyaan lo. Nggak apa-apa. Bang Fitro sekali nih. Abdul. Oh, Bang Abdul. Betul. Ini tricky sekali karena gini, ternyata kalau selama gue kerja di perusahaan ya kan, itu gaji gue di setiap bulan tuh udah ada kan. Tapi gue ngabisinnya di awal bulan. Iya. Oke. Bener nggak? Bener ya? Iya. Gitu. Berarti nggak sampai seminggu lah ya? Iya bener begitu kan? Ya kan, kebutuhan rumah, HP semuanya hura-hura ya kan, gagayan ya. Udah. Mabok? Wah. Bisa loh Pak. Dulu? Iya. Belum puasa nggak boleh bohong kan? Gua tau lah. Nah, terus ternyata pas gue usaha ini, ya kan, ini F&B untuk eclair sama kopi ya. Itu semuanya ketika gue pengen ada aja ya? Ada. Iya. Jadi gue nggak harus nunggu. Jadi gini, gue lepas perkara kartu kredit, gue lepas perkara utang. Oke. Meskipun ada yang nyangkut ya, nyangkut kecil-kecil lah kalau utang ya. Kartu kredit No. Bersih. Bebas ya. Dan itu ini penyakit gitu. Penyakit kalau kartu kredit untuk orang kerja tuh penyakit. Iya. Karena apa? Bayarnya di belakang. Iya. Uangnya di belakang, jadi dia pakai kartu kredit duluan gitu. Nah, setelah ini lepas ternyata gue jualan semua dah. Pokoknya mau beli kamera ada dulu gitu kan, ada gitu. Mau ini ada gitu. Tapi akhirnya gue sama istri gue sekeluarga membiasakan diri hidup sederhana aja. Iya. Jadi ternyata ya Lebih nikmat ya? Oke. Nikmat. Gitu. Menarik banget pengalaman lo dengan bisnis lo segala macam. Ini yang lebih spesifik nih, jadi kita udah ke ujung tahapan. Udah nggak tahan dah ya. Udah nggak enak tahan. banget ya. Oh, udah ujung biasanya udah enak banget. Iya. Ngomong ujung Akhir. Kita tuh minta dari Bro Chico tips-tips untuk teman-teman kita yang mau mulai usaha. Mulainya dari mana, terus apa yang mesti disiapkan segala macam. Terus ya kayak tadi lu udah omongin, kendala-kendala itu dihadapinya kayak gimana. Monggo dipersilakan. Iya. Jadi buat teman-teman ya kan, penonton semuanya, jangan ketawa. Gua doa lagi. Oh, doa. Ya. Jadi begini, jadi ketika mau mulai sesuatu ya kan, satu harus halal. Karena halal itu baik untuk semua. Oke. Ini usaha, terus selanjutnya adalah kita harus sabar gitu kan. Sabar karena apa? Semua ujian itu akan datang kok. Gitu kan. Mau dari kita udah punya maupun belum punya gitu, belum punya jadi sampai udah jadi gitu, sabar. Terus ketika kita menerima impact atau efek negatif atau positif, negatif dan positif, kita harus ikhlas menerima ya kan. Terus harus apa? Harus merendah. Iya. Gitu. Karena apa? Kita nggak mungkin jadi lebih baik dari orang yang lebih baik daripada kita. Udah nggak mungkin. Gitu. Terima, syukurin apa yang udah kita punya, kita dapat. Dah itu. Ikhtiarnya terusin. Pokoknya jangan berhenti selama kita yakin kalau itu yang terbaik buat kita. Buat lu dan keluarga ya. Buat kita dan keluarga, dan juga buat orang-orang yang suka sama produk kita. Iya. Gitu. Jadi halalin aja semuanya. Tapi akhirnya karena apa ya? Karena durasi juga, men. Ya durasi. Durasi juga, kita bayar mahal soalnya nanti ke TV. Masih banyak. Masih banyak. Jadi ini diskusi yang menarik sih kalau gue bilang, ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan tapi sharing pengalamannya dari Bro Chico ini sangat menarik sekali, dari mulai dia bekerja sampai ke luar negeri, terus akhirnya menjadi seorang apa tadi? Usaha. Bukan
seorang apa tadi yang lu jadi GM tuh? Apa? Pekerja. Pekerja sebagai sebagai konsultan maksud gue. Oh, konsultan setelah itu. Konsultan setelah itu dan lu menciptakan satu Pekerjaan, produk ini tuh menarik banget sih menurut gua. Gimana? Udah selesai? Udah. Oh, Iman? Udah. Yaudah gitu aja. Makasih udah nyaksikan episode kali ini. Kita ketemu episode selanjutnya. Gua Abdul. Gua Aiwan dan Gue Ciko dari Eclair sama FNC. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.